Kok hilang? Saya mulai, saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Pak Udi langsung aja menerangkan tentang materi inventor aja biar cepat. Untuk tugas-tugas nanti bisa dilihat, hanya Pak Udi nunjukkan aja untuk tugas hari ini. Pak Udi sudah siapkan di link-link ya, di YouTube, nanti disuruh buka ya, nanti tolong disuruh buka sesuai dengan kelas. Pak Udi sudah siapkan ya, seperti ini. Ini sampel aja, nanti bisa dilihat aja. Ini bisa dilihat videonya. Salah satu bisa mewakili? Bisa nggak? Ya. Bisa, Pak. Oke. Ya, nanti coba suaranya kedengeran nggak? Iya. Maksudnya suara tutorialnya. Coba dengarkan. Enggak, Pak. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke, nanti dilihat aja di pengumuman ya. Jadi nanti Pak Udi sudah siap di pengumuman. Nanti di pengumuman ini nanti salah satunya adalah ada tutorial ya. Ada tutorial yang sudah Pak Udi siapkan tadi dalam bentuk video. Yang satu tutorial dalam bentuk PDF, yang satu tutorial dalam bentuk video. Tutorial ini lengkap sekali yang Pak Udi share ini. Ya, nanti bisa dibaca aja. Di mana tutorial ini Pak Udi menerangkan tentang bagaimana cara mengerjakan tugas offline, ya. Bagaimana cara mengerjakan tugas offline, terus bagaimana cara gabung di tim, melihat pengumuman. Nanti suruh lihat aja teman-temanmu yang hari ini masih banyak yang tugas belum diselesaikan, ya. Banyak tugas dari kalian yang belum diselesaikan, tolong nanti diinformasikan teman-temanmu. Di pengumuman Pak Widi sudah share siapa saja yang belum mengerjakan tugas, ya. Seperti ini, ada 2 tugas kan, nanti dilihat di pengumuman. Kalau datamu masih ada di sini, namanya daftar siswa 12 TP 5 tugas kuis perbaikan. Ada di pengumuman tugas dan perbaikan, nanti dilihat aja. Ada 2 PDF yang Pak Widi share di situ, di-download aja. Kalau namamu ada di sini, berarti kamu belum mengerjakan. Ya, silahkan langsung mengerjakan. Cara mengerjakannya gampang sekali, ya, apalagi yang kuis. Tinggal buka tugas perbaikan, klik formnya, wes kerjake. Ya, selama kalian belum mengerjakan, tetap Pak Wudi tulis terus seperti ini, tak suruh mengerjakan sampai kalian mengerjakan. Nanti tolong di-share di grup, ya. Tutorialnya juga sudah ada di video lengkap sekali. Tinggal dilihat aja videonya Pak Wudi, nanti di-post, ya, dipraktekkan. Seperti itu caranya. Sedangkan tugas perbaikan yang kedua, ini kelihatan di HP-mu nggak? Pak Wudi buka PDF daftar siswa 12 TP 5. Muncul nggak? Muncul. Iya, Pak, muncul. Oke. Yang kedua ada 2, yang satu tugas perbaikan, yang satu tugas offline. Ya. Perbedaan tugas perbaikan dan tugas offline sudah Pak Widi jelaskan di YouTube, nanti juga ada di situ di linknya. Di tutorial Pak Widi yang PDF juga ada. Pak Widi ini cuma menunjukkan siapa saja yang hari ini masih belum mengerjakan. Yang mengerjakan cuma satu saja. Rahim, ya, baru itu aja yang sudah mengerjakan. Muhammad Nuryadi Rahim yang baru mengerjakan. Yang lainnya belum. Ada yang satu anak yang siapa ya, Dias ya kayaknya. Dias sudah mengerjakan tapi tidak ada pengerjaannya. Pak Udi kembalikan, nanti dicek kembali, dilihat kenapa kok belum ada pengerjaannya. Cara mengerjakannya ada 2 cara. Yang pertama boleh langsung online di situ mengerjakan tugasnya, buka Word-nya Pak Widi, terus pengerjaannya Word online bisa. Atau kalau kamu kesulitan, diunduh dulu. Format Pak Widi itu diunduh dulu, kemudian diedit,
boleh di Word, boleh di HP kalian kalau ada fasilitas Word-nya, atau di komputer atau laptop, terserah cara kalian ya. Tutorialnya juga kemarin sudah pernah Pak Udi share, jadi Pak Udi nggak perlu harus nge-share lagi. Kemarin Pak Udi sudah sudah share untuk tutorialnya, jadi cara pengerjaannya, jadi Pak Udi tidak usah menunjukkan lagi. Masih ingat kan kemarin Nuryati kemarin Pak Udi sudah ngajari kan cara langkah-langkah membuat oval, terus membuat lingkarannya kan kemarin sudah kan? Masih ingat nggak? Halo? Sudah, Pak. Sudah kan? Jadi nggak perlu Pak Udi bahas lagi, nanti kelamaan ya. Kemarin Pak Udi masih ingat membuat langkah kerja, pembuatan tugas langkah kerja juga kayaknya sudah Pak Udi share kemarin. Jadi nggak perlu Pak Udi buatkan lagi ya. Nggak perlu Pak Udi munculkan lagi ya. Ini sudah. Terus Pak Udi hari ini fokus ke sini aja. Hari ini Pak Udi akan ngajari tentang constraint modify navigation. Bisa terlihat di HP-mu? Constraint modify navigation. Bisa? Muncul nggak? Modul 3 constraint modify navigation. Ada nggak? Muncul, Pak. Muncul, oke. Okay. Iya. Ini di modul ini sudah ada. Nanti lihat di materi Pak Udi. Namanya modul praktikum CAD Inventor Fix. Ya, nanti dibuka. Pak Udi ini akan fokus mengajari ini ya, tentang modify, tentang constraint ya. Apa itu constraint, Pak? Ya, constraint modify navigation. Constraint di sini adalah bahwa setiap kalian nanti menggambar dengan inventor, kadangkala ada hal-hal yang sederhana yang kadangkala kalian kesulitan untuk mengedit di situ. Constraint di sini adalah hal-hal yang garis-garis yang kadangkala kelihatannya tidak beraturan, itu bisa kita modif menjadi sempurna hanya dengan menggunakan constraint. Misalnya kemarin Pak Udi sudah kasih contoh satu. Ini Pak Udi akan misalnya ini gambar ora ono ukurane, menceng kabeh ya. Siji menceng kanan, siji menceng kiri, ya, siji lurus. Tapi setelah kita gunakan constraint, ya, kita modif dengan constraint, yang bengkong-bengkong jadi lurus semua dan tegak lurus, ya, tinggal ngasih dimensi. Inilah kelebihan constraint di sini, ya. Sedangkan modify nanti hubungannya dengan copy, trim, terus move. Nanti Pak Udi jelaskan sekalian. Saya mulai dari sini, ya. Toolbar constraint. Di materi Pak Udi, ya, sebentar sekalian tak buka ke. Di materi Pak Udi yang kemarin tak share itu salah satunya ada itu, ya. Salah satunya itu yang kedua adalah modul praktikum ini, yang kedua ini. Nah, di sini ada semua. Kalau ini contoh jadinya, ya, kalau ini nanti contoh jadinya. Kemarin Pak Udi sudah ngajari satu, ini contoh jadinya. Ya, sebenarnya di modul juga sudah ada ini keterangannya. Cuman Pak Udi akan bahas satu-satu, modelnya masuknya di sini aja. Langsung Pak Udi langsung praktekkan. Apa itu coincident constraint, apa itu parallel constraint, dan caranya seperti apa. Perhatikan, langsung Pak Udi praktekkan. Toolbar constraint, di mana Pak toolbar constraint? Pak Udi buka inventor. Ini penting sekali, ya. Hari ini Pak Udi fokus ke sini, biar nanti kalian paham. Ya, seperti biasa, pertama kali kalian jangan langsung buka new, tapi klik project. Ya, perhatikan Pak Udi, klik project. Pastikan kelasmu aktif di sini. Nama dan kelasmu aktif. Berarti Pak Udi harus milih ini. Tugas GTM 12 TP5, nama kalian, atau di sini namanya Pak Udi. Pak Udi apply dulu, kemudian Pak Udi done. Ya. Setelah projectnya aktif, saya cek di open. Ya. Nah, kemarin Pak Udi sudah masih ingat bahwa Pak Udi kemarin membuat contoh-contoh seperti ini, latihan 2. Kemarin Pak Udi ajari cara membuat
langkah kerja dan sekaligus membuat tutorialnya. Hari ini Pak Udi mau buat lagi untuk latihan yang kedua. Ya, Pak Udi pilih metrik, pilih standar milimeter EPT karena Pak Udi mau buat komponen saja. Pak Udi pilih grid. Pak Udi pilih grid. Saya tunggu sebentar, ya, sampai nanti tampilan inventor muncul di layar inventor Pak Udi. Ya, loadingnya ditunggu sebentar, ya, sampai nanti muncul, tinggal menggunakan sketch baru. Kita menggunakan sketch baru di pojok kanan atas, ya, di pojok kiri atas yang sebelah kiri di bagian atas. Kita tunggu, masih loading. Ya, sambil nunggu prosesnya, Pak Widi hari ini khusus mengajari tentang constraint, dan seperti apa constraint nanti kalian akan tahu, langsung Pak Widi praktekkan di sini. Setelah muncul seperti ini, Pak Widi arahkan di sini selalu start 2D sketch di pojok kiri atas. Saya pilih ini aja, start 2D sketch. Kemudian Pak Widi pilih ini, ya. Pilih salah satu karena ini latihan, constraint ini latihan. Pak Widi nanti hanya pilih sembarang, boleh pandangan depan X Y plane, boleh pandangan atas X Z plane, atau boleh pandangan samping Y Z plane. Mana Pak? Bebas. Pakai pandangan depan juga boleh. Ya, X Y plane bebas. Kita latihan di sini. Ya. Nah, setelah ini perhatikan posisinya. Pak Widi buka lagi untuk gambar contoh contoh gambarnya yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengaktifkan constraint ya. Pak Udi pilih constraint dulu. Constraint fungsinya adalah untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari kedua objek tersebut. Ini ada lingkaran, ini ada garis sembarang. Nah, Pak Udi akan merencanakan garis ini akan nempel di sini secara otomatis, tidak kita geser-geser, tapi dia akan berpindah secara otomatis dan tepat di sini. Pak Udi pilih ini, constraint. Ya, Pak Udi pilih constraint. Perhatikan, Pak Udi akan menjelaskan di sini tentang constraint. Pak Udi buka lagi untuk inventornya. Bagi yang baru gabung, mic-nya off-kan aja, enggak apa-apa. Mic-nya off-kan aja, mikrofonnya di-off-kan dulu. Perhatikan, ini constraint yang mau dia jelaskan di sini. Di monitor kalian atau di HP kalian sudah muncul inventor ya. Mau di gerak-gerakan ini, mouse, constraint. Tahu ya, kelihatan ya? Ya. Mau dipilih yang ini. Sudah muncul kan? Inventor? Muncul. Ya. Mau dipilih yang constraint. Nah ini, mau dipilih ini. Constraint. Ya, saya pilih constraint. Tapi sebelumnya, Pak Widi harus buat lingkaran dulu sama garis sembarang. Pak Widi buat lingkaran sembarang di sini. Terus yang kedua, Pak Widi buat polyline juga sembarang di sini. Sembarang aja. Nah, sembarang. Oke, finish 2D. Nah, Pak Widi kembalikan ke posisi front. Nah, lanjut lagi posisinya. Nah, Pak Widi kembalikan ke sini. Ini melengkung. Klik. Bentar. Line di S-polyline. Ini mic-nya di-off-kan dulu. Siapa nih? Mic-nya di-off-kan dulu. Bentar. Oke, seperti ini. Kemudian Pak Widi gunakan ini, constraint. Ya, pilih constraint. Ya, Pak Widi klik sini, posisinya di ujung sini.
Terus untuk constraint-nya saya letakkan di sini. Posisinya di tengah sini. Ya. Terus skate-nya harus sama. Nah, posisi akan terpindah seperti ini. Nah, posisinya dari constraint ini, ya. Ini dimatikan dulu mic-nya. Mic-nya dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu. Sudah, oke. Ya. Jadi constraint ini untuk mengumpulkan posisinya diarahkan dari sini, ya. Kemudian posisinya ini itu harus posisinya harus sejajar. Kalau nggak sejajar dia nggak mau. Ya, ini kan ada dua. Ya, ini harus jadi satu sket. Ya, ini harus jadi satu sket. Kita mulai prosesnya di sini. Nah, posisi ini harus jadi satu sket. Kalau dua sket seperti ini nggak mau. Ini kan ada dua sket. Ini nggak mau. Harus posisinya satu sket. Makanya kita harus hapus salah satu. Kita hapus. Terus sket ini kita edit. Ya, karena Pak Odi mau membuat posisinya di sini. Harus satu sket. Kalau dua sket dia nggak mau. Ya, itu kan caranya. Nah, ini kadang-kala, nah ini satu sket dia nggak mau. Posisinya harus di posisi dua sket. Ya, posisinya harus di posisi sket yang berbeda. Ya. Kemudian nah ini skatenya berbeda, kita coba untuk posisinya. Nah, ini bisa muncul, ini bisa muncul. Dia akan nempel di sini. Saya ulangi, dia harus satu sket, skatenya nggak boleh double, ya. Ini akan kita bisa pindahkan center ini atau center ini, kita tempelkan di sini, ya. Atau ujung sini, kita tempelkan di sini. Tapi kita harus aktifkan ini dulu, coincident constraint. Untuk memindahkan ini menjadi satu titik di sini. Seperti ini. Kalau kamu menggunakan cara ini, digeser-geser ini, kita kadang-kala nggak bisa ketemu. Kita pas-paske kadang-kala nggak bisa pas. Kita paske ini ternyata masih meleset. Nah, seperti ini. Nah, dengan fasilitas ini, coincident constraint, kita bisa ngepaske ini mau di ujung sini, atau mungkin ujung sini, mau kamu tempelkan di sini. Mesti dia nempel, persis di center. Ya, ini yang mau dibilang coincident constraint, yaitu fungsinya untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari kedua objek tersebut. Jadi Pak Odi hanya menggabungkan titik 1 dengan titik 2, nempel di tengah. Ya, ini coincident constraint. Terus yang kedua, sekalian Pak Odi ajari lagi untuk yang kedua, sebentar. Contoh yang kedua, ingat-ingat ya tadi coincident constraint. Ini coincident constraint sudah. Dia akan ajari yang kedua ini, parallel constraint. Ya, banyak ternyata constraint. Yang kedua adalah parallel constraint. Parallel constraint fungsinya untuk mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Misalnya nanti Pak Udi buat garis seperti ini. Bentuk garisnya sembarang. Bentuk garisnya miring, tapi patokannya adalah sudut ini. Pak Udi dengan mudah bisa menyamakan ini sama ini sejajar. Padahal tadi Pak Udi gambarnya sembarang. Tapi saya harus menyamakan dengan ini. Kamu nggak usah ngepas-ngepas ke ini sudutnya berapa, nggak usah kelamaan dan kangelan. Dengan menggunakan parallel constraint, kamu dengan begitu mudahnya IG bisa sejajar dengan ini, dengan cepat dan presisi. Perhatikan caranya. Pak Udi gunakan parallel constraint. Pak Udi buat gambar seperti ini, sembarang. Parallel constraint. Saya buka inventor lagi. Perhatikan. Pak Udi buka lagi inventornya. Ini ilmu yang sangat berharga, sederhana tapi bisa kamu gunakan. Pak Udi gambar dulu pakai line, ya. Pak Udi gambar dulu pakai line. Nanti gambarnya seperti ini, sembarang aja, miring, ya. Miringnya juga sembarang. Terus sebentar, posisinya tegak lurus ya. Nah gini, nah saya nempelkan gini. Ini contoh aja.
Nah, ini terus Pak Udi buat garis sembarang ini. Misalnya Pak Udi menggunakan patokan miringnya sembarang. Sembarang oke. Sudutnya rak podo. Sudutnya nggak sama dengan ini. Yang jimiring rene, jimiring ini. Tapi Pak Udi mau ini bisa paralel, garis ini bisa paralel dengan ini. Saya cukup menggunakan parallel constraint. Saya cukup menggunakan parallel constraint. Perhatikan. Parallel constraint. Saya cari yang namanya parallel constraint. Oh ini ada parallel constraint. Kelihatan ya di HP-mu? Kalau nggak kelihatan ngomong Pak Budi. Karena ini biar kalian jelas. Walaupun ini saya rekam. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, perhatikan. Cara mensejajarkan. Pak Budi klik parallel constraint. Ya. Kemudian Pak Wedi klik garis ini sama ini. Oh, lihat, ini bisa sejajar. Saya unduh, saya ulangi sekali lagi. Ya, posisinya kamu klik yang kamu pengen sejajarkan, ya. Kemudian kamu arahkan di mana yang akan kamu inginkan. Misalnya, kamu mau ini samakan dengan ini, dia akan sama. Atau sebaliknya. Ini kamu samakan dengan ini, dia akan menyamakan. Bahkan misalnya garismu lurus menceng kayak gini pun bisa, ya. Kalau diperhatikan, ini saya sejajarkan dengan ini, dia langsung sejajar. Tapi dia kan posisinya sejajarnya di sini. Tapi kan ada panjangnya tadi. Ya, seperti itu cara mensejajarkan. Ini misalnya Pak Udi hapus. Ngapusnya tinggal di del aja bisa. Saya ulangi sekali lagi, Pak Udi punya garis sembarang, pendek di sini, miringnya sembarang gini, ya. Kemudian Pak Udi paralelkan garis ini paralel dengan ini, ya jadi, ya, seperti itu. Ya. Misalnya apa posisinya paralelnya ini dia ngikuti, Pak nggak harus yang miring, nggak harus. Misalnya Pak Udi mau menyamakan dengan ini, misalnya. Ya, menyamakan dengan ini. Nggak tadi ini ya tegak. Ini tak samakan ini. Ya tegak dia. Kalau dia mau menyamakan ini tak samakan ini. Ya, dia jadi lurus karena tabrakan. Ya, tabrakan. Dia akan menyesuaikan. Ini namanya parallel constraint. Dia akan otomatis membuat garis menjadi sejajar. Ya, fungsinya mensejajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Dia otomatis sejajar. Itu ya. Oke. Ya, tadi Pak Udi sudah ajari constraint constraint fungsinya untuk menyatukan titik 1 dengan titik 2 walaupun titik itu berjauhan, dia akan nempel di salah satu. Parallel constraint fungsinya untuk mensejajarkan garis yang sembarang menjadi satu garis atau paralel. Apakah itu paralel dalam miring atau paralel dalam sejajar atau sejajarnya dalam kondisi miring atau sejajarnya dengan kondisi tegak, otomatis akan terbentuk. Itu yang kedua, yaitu parallel constraint. Yang ketiga, ya banyak soalnya. Pak Udi langsung lanjut. Yang ketiga, Pak Udi tunjukkan dulu untuk materinya. Yang ketiga, ini. Yang ketiga adalah tangan constraint. Tangan constraint fungsinya untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau lingkaran dengan garis. Misalnya kamu membuat garis barang ke lingkaran. Ternyata ini harus ditempelkan dengan ini. Kalau kamu tempel-tempel ke sendiri dengan move, dia tidak akan sempurna. Tapi dengan bantuan tangan constraint, lingkaran ini atau garis ini secara otomatis akan nempel dewi dan plek. Karena dia akan otomatis menyinggung dua buah objek lingkaran tadi. Pak Udi langsung praktekkan. Pak Udi gunakan tangan constraint. Perhatikan ya, Pak Udi gunakan tangan constraint. Saya buka lagi inventornya. Perhatikan caranya, walaupun pantak nggak apa-apa. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kalian. Pak Udi buat garis sembarang tadi seperti ini, tegak. Yang satu ke bawah, sembarang. Terus Pak Udi buat lingkaran, sembarang juga di sini, sembarang. Yang satu di sini, yang satu juga di sini, sembarang. Perhatikan, Pak Udi gunakan fasilitas ini, yaitu tangan constraint. Menyambungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran, ya, nempel secara otomatis. Tangan constraint,
Ya, Pak Udi gunakan tangan. Cari yang namanya tangan constraint. Satu-satu kamu sorot, kamu sorot, kamu sorot sampai muncul tulisan tangan constraint. Oh ini. Kalau Pak Udi udah hafal, tangan constraint biasanya simbolnya lingkaran dengan garis miring di sampingnya. Tangan constraint. Klik tangan constraint, klik. Kemudian kamu pilih lingkaran yang akan kamu tempelkan ini. Terus objek yang akan ditempelkan ini. Dia akan lari sendiri secara otomatis. Lingkaran ini tempelkan di sini, dia akan lari secara otomatis dan presisi. Lingkaran ini kamu tempelkan di sini, dia akan lari secara otomatis. Inilah tangan constraint. Kamu tidak perlu menggeser seperti ini, bergeret, ya, misalnya posisinya ini, kamu geret. Kok suaranya kok nggak kedengeran, Pak? Suaranya nggak kedengeran, Pak. Kedengeran ini? Ini sudah. Ini sudah. Pak. Tadi nggak kedengeran, Bro. Ke mikrofonnya ke budget. Oke. Nanti tak ulangi aja prosesnya. Ini kedengeran ya? Jelas ya? Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Saya ulangi dari proses awal biar nanti enak. Ya, prosesnya yang tadi Pak Audi tadi jelaskan ini berarti nggak kedengeran ya? Yang pertama ini consider constraint nggak kedengeran berarti ya? Nggak kedengeran Itu berarti? sudah, Pak. Yang Sudah? lingkaran tadi loh, Pak. Ini sudah? Itu Oh, sudah. yang lingkaran ini. Oke. Ya. Yang tangan constraint-nya belum ya? Yang Ya, belum Pak. jelas ya? Oke. Saya ulangi lagi untuk tangan constraint caranya ya. Caranya seperti tadi. Bentar, Pak Udi buka lagi. Nah, saya ulangi lagi berarti misalnya Pak Udi punya lingkaran, lingkarannya jauh di sini. Lingkarannya jauh di sini. Jadi buat lingkaran jauh di sini. Nah, kamu disuruh untuk ini ditempelkan di sini secara otomatis. Nggak apa salah. Gunakan aja ini. Tangan constraint. Klik tangan constraint, klik lingkaran yang jauh tadi, ambil garis yang akan kamu gunakan untuk menempelkan. Tek, dia akan nempel secara otomatis. Presisi. Ketemu tangan. Ya. Ini tangan constraint. Ya. Ada 3, 1 consider constraint, fungsinya untuk menempatkan titik pertama ke titik kedua secara tepat, tidak akan bergeser sedikit pun. Parallel constraint fungsinya untuk membuat garis itu sejajar, walaupun garis yang pertama miring seperti apapun, dia pasti akan sejajar. Bersejajar ke dewe gak iso, tapi kalau menggunakan parallel constraint otomatis akan berjajar sendiri. Ya. Seperti ini tadi Pak udah kasih contoh, ini sama ini ya nanti akan berjajar sendiri. Seperti itu. Sedangkan tangan constraint fungsinya adalah untuk menempelkan lingkaran atau garis tepat walaupun lingkaran sama garis itu terpisah sejauh apapun, tanpa lari sendiri, nempel sendiri. Seperti itu. 3 ini sebelum Pak Udi lanjutkan ke yang lainnya, cukup jelas yang Pak Udi sampaikan? Salah satu mewakili, cukup jelas? Halo, cukup jelas ya yang Pak Udi sampaikan? Halo, cukup jelas ya yang Pak Udi sampaikan? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, Pak Udi lanjut lagi. Tangan yang keempat, collinear constraint. Nah,
Mulai keempat ini collinear constraint. Collinear constraint fungsinya untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis. Menempelkan atau meratakan, ya. Misalnya Pak Udi punya garis, ya, garis seperti ini. Kemudian Nggak Pak Udi kelihatan. gunakan. Oh, nggak kelihatan. Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, collinear constraint, sudah kelihatan ya PDF-nya. Fungsinya untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis secara otomatis. Misalnya Pak Udi buat garis seperti ini, membuat kotak. Ada kemiringannya seperti ini. Terus kamu disuruh untuk ini harus sejajar dengan garis sumbunya misalnya. Kamu nggak akan bisa atau nggak usah leren membuat garis baru, nggak usah. Tinggal aja gunakan collinear constraint. Nanti dia akan langsung membentuk sudutnya sendiri dan menempel rata dengan garis yang kamu siapkan tadi. Ya, saya kasih contohnya collinear constraint. Udah kasih contoh collinear constraint. Pak D tunjukkan inventornya. Collinear constraint. Saya buat garisnya dulu, bentuk garisnya saya buat dulu seperti ini, lurus, lurus. Nah, terus yang kedua adalah ini, miringnya gini. Nah, terus Pak Udi buat garisnya sembarang di sini. Ya, miringnya sembarang. Perhatikan. Kemudian Pak Udi gunakan collinear constraint. Collinear constraint. Pak Udi cari dulu collinear constraint. Satu-satu dipilih. Oh, ini ada. Ini collinear constraint. Saya klik collinear constraint. Ini saya pilih. Saya pilih ini. Ya. Otomatis garis ini akan menyatu dengan garis ini. Dia menyatu, bukan menjajar, dia menyatu, menempel dia. Saya ulangi. Tadi Pak Udi buat ini, ya. Terus ini disuruh menyatukan di sini. Atau misalnya seperti ini. Dicontohkan posisinya miringnya sembarang kan? Miringnya sembarang. Terus Pak Udi gunakan collinear constraint. Ini akan menempel di bagian ini secara otomatis. Ya. Ini tidak hanya berlaku untuk miring, bahkan tegak pun bisa. Ini misalnya Pak Udi tempelkan di sini, dia langsung tegak. Tapi posisinya mengikuti dengan posisi ini. Biasanya dia posisinya adalah yang miring. Ya, posisinya adalah yang miring. Posisinya yang miring. Kalau yang tegak ini dia mengikuti. Ya, saya ulangi. Jadi menempelkannya tidak hanya pada posisi miring saja, posisi tegaknya bisa. Tapi syaratnya aktifkan dulu collinear constraint. Klik dulu. Garis yang akan kamu ratakan yang mana? Ini Pak. Sama mana? Sama ini Pak. Dia akan horizontal jadinya. Saya ulangi lagi. Collinear constraint kamu klik, kamu akan meratakan yang miring. Klik ini, yang miring, dia akan miring. Ini cara menempelkan objek sesuai dengan objek yang kita inginkan. Ya, inilah inventor, benar-benar modifikasinya luar biasa. Ya, gambar tidak beraturan bisa menjadi indah hanya dengan sekali ngeklik, tapi menggunakan fasilitas constraint. Ya, 4 yang sudah Pak Udi sampaikan, yang kelima adalah perpendicular constraint. Pak Udi tunjukkan dulu contohnya untuk perpendicular constraint. Pak Udi tunjukkan lagi. Hari ini Pak Udi fokus ke constraint dulu, karena ini sangat penting sekali untuk proses inventor. Yang kelima, perpendicular constraint. Perhatikan, perpendicular constraint fungsinya untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Misalnya Pak Udi membuat garis seperti ini. Ya, garisnya yang satunya miring. Ya, miringnya sembarang, nggak ngerti miring nyudutnya sembarang. Tapi dengan menggunakan perpendicular constraint, Pak Udi bisa membuat ini menjadi langsung tegak lurus dan benar-benar sudutnya sama 90 derajat. Ya, Pak Udi hanya ngeklik perpendicular constraint. Perhatikan caranya. Ya, poin yang kelima perpendicular constraint. Pak Udi aktifkan inventor dulu. Pak Udi gunakan inventor menggunakan perpendicular constraint. Gambar ini aja yang Pak Udi gunakan. Kebetulan sudah ada. Ini tegak, vertikal, ini juga vertikal, ini horizontal, ini miring. Nah, Pak Udi gunakan perpendicular constraint.
Mana Pak perpendicular constraint? Ini perpendicular constraint. Ya. Caranya Pak? Caranya tinggal Pak Udi klik ini perpendicular constraint. Saya klik ini. Terus saya klik yang akan saya buat patokannya vertikal. Ini dia langsung ngotak. Ces. Oh, jadi. Saya ulangi. Dengan menggunakan perpendicular constraint, ya, perpendicular constraint dari garis miring ini, saya pilih ini yang tegak. Dia akan menjadi kotak benar-benar sejajar dan presisi 90 derajat. Ya. Misalnya lagi Pak Odi buat gini. Lurus. Miringnya gini. Miringnya sembarang. Ya, miringnya sembarang. Nah, saya gini kan. Nah, terus ini saya gunakan ini perpendicular constraint. Tidak masalah, ini kan mereng juga. Ini mereng ini nggak masalah. Ini luruskan aja dengan ini. Yang ini luruskan aja dengan ini. Oh, jadi. Halo. Cukup jelas ya? Yang mau disampaikan ya? Kelihatan ya? Oke. Itu perpendicular constraint. Jadi garis yang tidak peraturan dengan sekali ngeklik menjadi sempurna. Padahal tadi miring. Ya, saya ulangi ya. Tadi miring gini. Miringnya gak jelas. Tapi kamu gunakan ini. Jadi gak usah ditarik gini, gak usah. Langsung aja gunakan ini. Kadang-kadang kita perlu hal-hal seperti ini. Klik perpendicular constraint. Saya miring diklik. Mau mbak arahkan yang mana? Yang ini Pak. Oh yes, langsung dia menjadi persegi panjang dan presisi. Ya, itu. Dilanjut lagi. Untuk constraint yang penting-penting lagi. Selanjutnya untuk constraint yang selanjutnya adalah ini. Yang penting-penting dulu. Yang perpendikular sudah. Concentric constraint itu sama dengan yang tadi. Nggak usah Pak Udi bahas. Sama dengan yang nomor 1. Hampir sama. Nggak usah. Nah, ini Pak Udi bahas horizontal constraint sama vertical constraint. Ya. Yang pertama horizontal constraint. Horizontal constraint fungsinya adalah untuk membuat garis menjadi horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Misalnya Pak Udi gaya garisnya miring. Pak Udi klik horizontal constraint langsung dia akan menjadi horizontal. Sedangkan vertical constraint Pak Udi gaya garis miring sembarang. Pak Udi klik vertical constraint dia otomatis akan tegak. Ya, contohnya seperti ini. Pak Udi kasih contoh langsung horizontal constraint dan vertical constraint. Perhatikan gambar seperti berikut. Pak Udi aktifkan inventor dulu. Ya, perhatikan. Pak Udi aktifkan inventor. Ya, misalnya Pak Udi buat garisnya gini. Ini garisnya ini. Jadi ini. Ya, jadi ini. Jadi gini. Miringnya gak beraturan. Ya, miringnya gak beraturan. Ya. Misalnya Pak Udi mau menggunakan ini horizontal constraint. Ya. Garis miring ini. Saya klik kok langsung ya sejajar. Nah, iki wis horizontal ya enggak dia enggak gerak. Kecuali kalau dia tadi miring dia gerak. Saya ulangi. Ini sudah horizontal. Dia enggak perlu diklik horizontal. Ini masih miring. Mau kamu sejajarkan dengan ini atau mau kamu buat horizontal, tinggal klik ini. Horizontal constraint. Klik aja, ini klik. Langsung jadi horizontal. Ini ya, ini miring ke sini. Enggak masalah, saya pakai ini. Vertical constraint. Dia langsung tegak seperti ini. Perhatikan, saya klik aja. Nah, seperti ini. Ini juga saya klik. Nah, ini fungsi dari horizontal constraint. Jadi kalau lebih jelasnya seperti ini. Kalau dibuat garis sembarang gini, miring, satu garis. Terus kamu pengen jadikan ini horizontal. Nggak usah kamu buat garis horizontal, langsung aja klik ini. Horizontal, klik aja. Udah ini horizontal. Ya. Kalau kamu tadi buat garisnya gini sama, miringnya gini. Tapi kamu pilih kepengen tegak, pilih aja ini. Vertical constraint. Klik ini. Nah, jadinya vertikal. Inilah
constraint-constraint yang harus kalian pahami, karena untuk membuat gambar itu menjadi cepat, kadang-kala kita sudah kesusu nggak garis sembarang, tapi ternyata garis itu harus diluruskan, nggak usah buat ulang, pakai aja fasilitas constraint. Ya, ada satu lagi yang penting juga, ya, yang penting juga Pak Ude buka, namanya paralel, kita menyamakan objek atau membesar kecilkan objek. Ini kita sekalian tunjukkan. Horizontal sudah, vertikal sudah, simetri nggak perlu. Ya, ini equal constraint. Simbolnya adalah sama dengan. Equal constraint fungsinya untuk menyamakan objek. Ya, menyamakan objek. Misalnya Pak Udi punya diameter 6,5. Ya. Terus mau tak samakan. Ya, yang kecil ini, aslinya ini, tak jadikan ukuran ini. Nanti akan menjadi sama. Ukurannya akan menjadi sama. Tinggal tak klik yang mau tak jadikan, nanti akan ukurannya sama. Ya, menggunakan equal constraint. Contoh, Pak Udi buka inventor lagi. Ini terakhir ya, yang equal constraint. Nanti baru Pak Udi ajari yang toolbar menu. Equal constraint. Perhatikan, Pak Udi buka inventor. Ya, equal constraint. Pak Udi buat lingkaran. Stiker. Ya. Lingkarannya misalnya Pak Udi buat diameternya 30. Diameternya 30. Terus yang satu Pak Udi lingkarannya sembarang. Ya, karena ukurannya sembarang. Nah, Pak Udi mau menyampaikan ini menjadi 30 atau ini menjadi ini. Ya, bisa Pak, bisa. Nggak usah bergambar ulang, pakai ini. Namanya equal, menyamakan. Ya, namanya equal, menyamakan. Kita coba ini, kita samakan dengan ini. Ukurannya sama, kalau nggak percaya klik dimension. Oh, 30 sama. Ya, sama-sama 30. Ya, Pak Udi ulangi lagi. Pak Udi buat kecil. Pak Udi juga mau menyamakan ini dengan ini. Saya klik ini. Equal. Saya klik. Saya samakan dengan ini. Jadinya sama. Ini juga tidak monoton harus lingkaran. Garis bisa Pak? Bisa. Misalnya Pak Udi punya garis. Panjangnya misalnya 100. Ini contoh ya. Panjangnya 100. Panjangnya Pak Udi 100. Terus Pak Udi punya garis. Ya, garisnya misalnya orang ukurannya sembarang. Ya. Wes kadung garis, kon nyamake 100. Nggak usah bingung-bingung, gunakan aja equal. Ya. Klik yang akan kamu samakan, disamakan dengan mana? Ini Pak, jadi 100. Nggak percaya, klik, cek. Oh, 100. Ya. Ini yang bisa Pak Udi berikan tentang constraint, sangat penting sekali, karena dengan constraint inilah kalian bisa memodifikasi gambar itu dengan lebih sempurna. Ya, Pak Udi lanjut lagi sedikit lagi, nggak apa-apa, karena minggu depan Pak Udi sudah fokus ke pembuatan 3D. Pak Udi akan ajari yang modify. Ya, yang modify ini sekalian Pak Udi ajari. Bagaimana cara menggeser gambar, bagaimana cara mengcopy, bagaimana cara trim, extend sekalian Pak Udi ajari, sehingga besok minggu depan Pak Udi fokusnya adalah langsung ke pembuatan 3D dan 3D. Ya, tapi fokusnya di sini dulu. Ya, sebentar aja, kira-kira 5 menit lagi atau 10 menit, Pak Udi fokus ke modify. Pak Udi buka ini, materi modify, semua materi sudah Pak Udi share di materi, jadi nanti tinggal dilihat aja, dibaca aja. Ya, kita ke toolbar modify sekarang. Tadi constraint sudah, kita ke modify. Ya, kita belajar move sekarang. Move itu apa Pak? Fungsinya untuk memindahkan objek ke posisi yang diinginkan. Ya, kalau move biasanya objek yang dipindahkan itu hilang. Ya, caranya bagaimana Pak? Caranya adalah klik move, objek yang dipindahkan selanjutnya pilih base point-nya. Jadi caranya adalah misalnya kotak ini mau tak pindahkan di sini. Ya. Caranya adalah atau kotak ini mau tak pindahkan ke sini. Nah, kotak ini saya pindahkan ke sini. Caranya adalah klik move, toolbar move.
Objeknya kita klik dulu. Terus kamu tentukan base point-nya, bisa di sini, bebas. Kemudian kamu tarik, tempelkan di objek mana yang akan kamu pindahkan. Ya. Itu move. Sekalian saya ajari copy. Nanti saya praktekkan dua-duanya. Itu move. Kalau copy, ya menduplikat objek. Ya. Misalnya ini Pak Udi sudah punya kotak, tapi saya copy. Caranya sama, objek kotaknya diklik dulu, terus dia pilih base point-nya, terus nanti dia akan double, terus di done aja. Oke, saya akan praktekkan move sama copy. Lihat inventor Pak Udi. Ini harus Pak Udi sampaikan karena ini penting sekali. Ya. Udah, kalau minggu depan aja ya sekalian, kayaknya sudah kehabisan pada kelamaan nanti habis kuotanya. Sudah ya, Pak Udi minggu depan aja untuk penjelasannya. Dari Pak Udi ini aja, minggu depan Pak Udi akan teruskan lagi. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan, walaupun sederhana, tapi inilah inventor. Ya, oke, dari Pak Udi. Untuk materi berikutnya minggu depan saya sampaikan. Tolong untuk tugas-tugasnya yang lainnya teman-temannya diinfokan di grup untuk mengerjakan tugas. Kalau kesulitan japri Pak Udi atau chat Pak Udi. Dari Pak Udi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.